Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tadribat yang terakhir nomor 4, halaman 21. Sebutkan kata-kata atau ungkapan yang menjadi mubtada, yang menjadi khobar, yang menjadi na'at pada ayat 265 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Oke, kita bahas mana yang menjadi mubtada. Wa mathalu. Oke, itu mubtada. Menemukan khobarnya. Yunfiquna itu jumlah tusilah namanya. Dia jatuh setelah isim mausul tepat. Jumlah yang hadir setelah isim mausul itu tidak memiliki kedudukan apa-apa. Istilahnya la mahalla laha minal i'rab. Amwalahum itu maf'ul bih dari yunfiquna. Kamasali jannatin. Nah, itu yang tepat. Kamasali jannah. Jannatin. Jadi itulah yang menjadi khobar dari mathalul ladzina itu. Mathalunya sebagai yang pertamanya itu mubtada, khobarnya kamathali jannah. Oke. Cari, tentukan mana na'at. Ibtigha'a itu namanya maf'ul li ajlih. Jadi dia tidak menjadi na'at. Mardatillah itu mudhaf dan mudhafun ilaih dari ibtigha'a. Wabilun itu fa'il dari yusib. Fa'il muakhir namanya. Al-jumlatu ba'da nakirun na'tun. Ya. Jumlah setelah nakiroh yang ada di sini adalah birabwatin asobaha. Di suatu dataran tinggi yang ditimpa oleh hujan deras. Nah, yang ditimpa. Asoba itu adalah fi'il madhi. Fa'ilnya wabilun. Ha setelah asoba, antara asoba dan wabilnya itu adalah maf'ul bih muqaddam. Dari situ sudah kelihatan bahwa asobaha wabil adalah jumlah. Namanya jumlah fi'liyah. Ada fi'il yaitu asoba. Ada fa'il yaitu wabil. Ada maf'ul bih yaitu dhamir ha. Jumlah fi'liyah ini jatuh setelah isim nakiroh sebelumnya yaitu rabwah. Seperti kaidah tadi yang disebutkan Pak Rahman, bahwa kalau ada jumlah jatuh setelah isim nakiroh, maka jumlah itu menjadi na'at. Oke. Setelah ma'rifat jadi hal. Fa'atat ukulaha dhi'faini fa illam yusibha wabilum fatal wallahu bima ta'maluna basir. Apa kedudukan kata Allah dalam wallahu bima? Mubtada. Mubtada. Khobarnya? Basirun. Basirun. Oke, selesai pembahasan tentang tadribatnya. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Itu Ya. untuk mencari sifat jumlah itu gimana ya? Untuk menentukan na'tun, agak sulit Pak Ustadz. Harus jeli melihat ini jumlah apa bukan. Kalau jumlah, mana fiilnya, mana fa'ilnya. Kalau dia mubtada khobar, kalau jumlah ismiyah, mana mubtada, mana khobar. Lalu setelah ketahuan bahwa di situ ada jumlah, perhatikan sebelum jumlah itu ada kata yang nakiroh atau ma'rifah. Kalau dia nakiroh, pastikan bahwa jumlah tadi jadi naatnya. Kalau yang kita temukan sebelum jumlah itu adalah kata ma'rifah, pastikan bahwa jumlahnya menjadi hal. Memang sedikit agak perlu kaan, tapi ketika kita katakan asoba, bahwa asoba itu fi'il, kalian tahu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Setelah fi'il madhinya langsung ada maf'ul bih muqaddam, yaitu dhamir ha. Setelahnya baru ada fa'il muakhir. Hingga di situ sudah ketahuan, sudah teridentifikasi bahwa ini jumlah kalau begitu. Namanya jumlah fi'liyah karena udah ada fi'il, ada fa'il. Kata sebelumnya nakiroh atau ma'rifah. Ternyata nakiroh. Kalau begitu jumlah ini menjadi naatnya. Apa itu rumus banget, Pak? Iya. Tak terbantah bahwa jumlah setelah nakiroh itu naat, jumlah setelah kata ma'rifah itu halnya. Oke, sekarang kita masuk ke judul yang baru. Ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم Ali Imran 190-198 At-Tarjamah Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya inna dalam penciptaan langit dan bumi fi khalqis samawati wal ard
Wakhtilafil laili wan nahar, dan dalam silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Coba lihat ayat barusan, mana isim innanya? La ayatin isim inna. Ya, itu isim inna, la ayatin. Isim inna itu kan mansub ya? Iya, mu'anas. Di sini mansub atau majrur? Mansub, lagi mu'anas. Mansub. Tanda nasabnya kasrah karena dia jamak muannas salim. Dipisah jauh antara inna dan isimnya oleh khobarnya muqaddam fi khalqis samawat. Selanjutnya, apa arti al-albab? Akal pikiran pas akal. Akal pikiran. Dia jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Mufradnya? Labib. Labib albab. Lafif alfaf. Iya. Labib itu orang yang berakal. Tapi bukan cuma berakal ya. Di sini orang berakal tapi berakal budi. Albab itu sendiri kan dari kata lubbun. Tahu arti lubbun? Lubbun itu artinya inti. Inti atau isi yang menjadi inti. Itu namanya lubbun. Kalau kita membelah buah kelapa, yang putih di dalam tempurungnya itu, dagingnya itu namanya lubbun itu. Lubbun narojil. Inti kelapanya itu. Sehingga dibilang lubbun narojil. Buahnya samratun narojil. Pohonnya syajaratun narojil. Narojilnya ya yang bulat itu ya, tapi lubbun narojilnya yang putih itu, yang bisa kita buat santan itu. Dari situ al-albab diambil, karena inti manusia itu akal dan hatinya. Kalau labanun yang artinya susu itu ada nunnya, lam, ba dan nun. Kalau lubbun di sini lam, ba bertasdid dan tanwin, tidak ada huruf nun. Selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berakal yang dimaksud, ulul albab yang dimaksud adalah orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan atau duduk, pakai atau di sini ya, wa 'ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Qiyaman itu bentuk masdar dari qoma, betul ya? Qu'udan itu bentuk masdar dari qa'ada. Apa kedudukan qiyaman di sini? Hal ya? Hal, betul sekali. Kalau begitu hal boleh dari masdar. Dari masdar bisa, dari isim fa'il bisa, isim maf'ul bisa. Malah masdar itu lebih kuat daripada isim fa'il. Dari segi makna dia lebih kokoh jika masdar yang dipakai. Apa arti al-adlu? Adlu ya. Keadilan, betul. Keadilan. Kalau orangnya adilun. Adilun. Nah, sekarang begini. Untuk mengatakan Umar ibnul Khattab itu adalah seorang pria adil. Umar ibnul Khattab rajulun adilun atau rajulun adilun? Adilun. Adilun. Tapi boleh juga rajulun adilun karena dia masdar dan lebih kuat maknanya. Letak lebih kuatnya begini. Kalau kita bilang Umar ibnul Khattab rajulun adilun, itu artinya Umar ibnul Khattab itu seorang pria yang bersifat adil. Tapi kalau kita bilang Umar ibnul Khattab rajulun adilun, maka maknanya nanti Umar ibnul Khattab itu adalah sosok pria keadilan. Jadi Umar itu sendiri adalah keadilan itu sendiri, bukan sebatas sifat. Pembicaraannya keadilan, langkahnya keadilan. Itu kalau masdar, sehingga dia lebih kokoh dari segi makna ketimbang sekedar menggunakan isim fa'il. Ada ayat tentang perintah Allah kepada api supaya berubah menjadi dingin. Qulna, kami firmankan, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman. Coba perhatikan, bardan dan salam dua-duanya kan masdar tuh. Seandainya isim fa'il, maka kalimatnya nanti pasti kuni baridatan wasalimatan. Bardan itu kan masdar, bukan isim fa'il. Itu maksudnya. Salaman juga masdar, bukan isim fa'il. Ya kan? Seandainya dia dirubah menjadi isim fa'il, kalimatnya nanti akan berbunyi, wahai api, kuni, jadilah kamu
baridatan. Nah, isim fa'il tuh. Wasalimatan dan selamat. Pertanyaannya, kenapa ayat ini kok tidak menggunakan isim fa'il, malah menggunakan masdar? Jawabnya, seperti tadi, masdar dari segi makna lebih kokoh, lebih dalam ketimbang sekedar isim fa'il, ke sana arahnya. Sebab kalau kita bilang kuni baridatan, wahai api, jadilah kamu bersifat dingin. Tapi kalau bardan, kuni bardan sesuai ayat, jadilah kamu wahai api sosok kedinginan itu sendiri. Apinya kedinginan, coba. Sampai dirinya si api itu kedinginan, saking dinginnya maksudnya. Bukan cuma membuat dingin sekelilingnya, bukan. Sampai dirinya juga kedinginan. Tetapi kalau sampai begitu keadaan, pasti mematikan. Allah nggak ingin Rasulnya, Nabinya Ibrahim alaihissalam mati pakai salaman. Sehingga kalimat itu hendak menyampaikan, wahai api, berubahlah kamu menjadi sosok kedinginan itu sendiri. Tapi jangan lupa, wahai api, jadilah kamu menjadi sosok keselamatan atas diri Ibrahim. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keselamatan, atau Allah sendiri adalah keselamatan? Memberi keselamatan juga. Allah itu adalah keselamatan itu sendiri, kedamaian itu sendiri. Maka kita tidak mengatakan Allahumma antas salim, tapi Allahumma antas salam. Engkaulah kedamaian itu, engkaulah keselamatan itu sendiri ya Allah. Wa minka assalam, dan dari engkau keselamatan atau kedamaian. Maka ketika Jibril alaihissalam turun menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam dari Allah untuk Khadijah radhiyallahu anha, kebetulan saat itu Khadijah sedikit agak jauh posisinya dari Rasul, ada di belakang. Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, nanti kalau Khadijah sampai di sini, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau. Begitu Khadijah sampai di hadapan Rasulullah, Rasul menyampaikan salam itu. Khadijah, baru saja Jibril turun menemuiku menyampaikan salam dari Allah untukmu. Apa jawab Khadijah? Nggak mungkin Khadijah mengatakan wa'alallahi salam, nggak gitu. Jawab Khadijah apa? Allahu wassalam. Wa'alaikassalam ya Muhammad. Wa'ala Jibril assalam. Jadi untuk Allah tidak dikatakan salamnya bukannya assalamualaikum ya Allah, nggak gitu. Tapi Allahumma antas salam. Itulah salam kita kepada Allah. Tapi Allahumma antas salam. Itu salam kita. Nggak mungkin Khadijah mengatakan antas salam. Kan di depan Rasul. Nanti salamnya ke Rasulullah. Di depan Muhammad, dia menjawab salamnya Jibril dari Allah tadi. Allahu huwassalam. Allahu huwassalam. Huwanya di situ adalah dhamir fasil namanya. Huwanya itu namanya dhamirul fasil. Dhamirul fasil itu tidak punya kedudukan apa-apa dalam bahasa Arab. Jadi kalau Allahu wassalam, Allahnya mubtada, assalamnya khobar. Huwanya itu dhamirul fasl mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab, enggak punya kedudukan apa-apa. Jangan bilang dia apalah khobar, mubtada, badal, apalah, enggak ada kedudukan. Hanya dhamir pemisah saja. Kenapa dibilang dhamir pemisah? Karena tujuannya untuk memisahkan kata assalam tadi itu supaya hubungannya dengan kata Allah di depannya itu tidak diduga sebagai hubungan na'at man'ut gitu loh. Sama innaka antas sami'ul alim. Innaka anta as-sami'ul alim. Antanya namanya dhamirul fasli. Innahu huwat tawwabur rahim. Huwanya adalah dhamirul fasli, dhamir pemisah, memisahkan dugaan bahwa dia khobar dari naatnya, sehingga tidak ada anggapan bahwa itu naat gitu loh. Kalau tanpa dhamir itu ada anggapan nanti itu naatnya. Innahus sami'ul alim. Sungguhnya Allah yang maha mendengar. Padahal bukan itu. Sungguhnya dia, Allah itu adalah as-sami'ul alim. Maha mendengar, maha mengetahui. Jadi menjadi khobar. Tujuan dari dhamir tadi karena untuk memisahkan khobar dari naat supaya tidak dianggap sebagai naat, tapi dia harus dianggap sebagai khobar. Maka tugas dia memisahkan ini menjadikan dhamir ini disebut dhamir pemisah. Itulah dhamirul fasl. Itulah Allahu huwassalam tadi. Karena Allahnya mubtada, assalamnya khobar. Jangan timbul anggapan bahwa Allahnya man'ut,
assalamnya na'at, gitu loh. Maka dimunculkan dhamirul fasli dan tidak memiliki kedudukan apa-apa dalam susunan itu. Langsung baik mubtada dan khobarnya gitu. Ketika Rasulullah Mi'raj masuk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, lalu naik ke suatu tempat di hadirat ilahi yang pada tempat itu goresan pena terdengar. Pena yang menulis semua takdir makhluk di muka bumi ini. Baik dari kalangan jin maupun manusia. Jadi pena itu goresan-goresannya terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpikir, bagaimana saya harus mengucapkan salam kepada Allah? Dan ini pertama kali saya berada di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Allah ilhamkan kepada jiwa Rasulnya saat itu, at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat, lillah. Itu aja salamnya. Jadi nggak perlu pakai assalamualaikum ya Allah, nggak gitu. Nah, itulah riwayat at-tahiyyat, dialog Allah, Rasulullah dengan Allah itu. Rasulullah hendak mengucapkan salam, tapi beliau tidak menemukan cara. Nah, harus mengucapkan salam di hadirat Allah seperti ini. Allah ilhamkan langsung ke dalam jiwa beliau, sehingga terucap dari lisan suci Muhammad Rasulullah SAW, at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat. Pokoknya semua kebaikan, semua penghormatan, semua kebaikan-kebaikan, semua milikmu ya Allah. Itu. Total milikmu. At-tahiyyat, as-salawat, at-tayyibat, al-mubarakat, semua keberkahan milikmu ya Allah. Semua kebaikan milikmu. Semua kedamaian milikmu. Semua apapun milikmu. Itu salamnya Rasul di hadapan Allah. Yang mengilhamkannya Allah kepada Rasulnya. Sehingga lisan beliau bisa mengucapkan langsung. Karena di atas Sidratul Muntaha ada surga di situ. Di atasnya itu ada kursi. Kursiullah. Di atas kursi itu ada arash. Luasnya Sidratul Muntaha itu seluas langit dan bumi. Luasnya kursi Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya arash Allah itu meliputi kursi Allah. Jadi luar biasa kan? Nah, karena Rasulullah sudah mengucapkan atas ilham dari Allah at-tahiyyat tadi, maka Allah jawab Rasulnya, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah tidak egois. Beliau enggak berpikir untuk dirinya saja. Tapi beliau berpikir tentang umatnya seluruhnya. Hamba-hamba Allah yang saleh. Sehingga Rasul menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jibril ketika itu langsung berucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalimat-kalimat ini akhirnya menjadi syariat yang baku berlaku dalam ibadah salat yang Allah perintahkan, yang disyariatkan di dalam Islam ini. Jadi bacaan tahiyat itu dari Mi'raj Rasulullah. Sedangkan gerakan-gerakan salat kita itu himpunan dari semua gerakan para malaikat Allah dalam beribadah kepada Allah di semua langit. Mulai dari langit pertama hingga langit yang ketujuh. Karena para malaikat itu ada yang beribadah kepada Allah dengan berdiri saja. Ada yang beribadah hanya dengan ruku saja. Ada lagi di sebelah sana yang beribadah hanya dengan sujud saja. Ada yang beribadah kepada Allah dengan duduk saja antara dua sujud. Tawarruk. Ada lagi yang duduk iftirash. Nah, semua cara malaikat beribadah ini dihimpun ke dalam ibadah salat Muhammad Rasulullah dan seluruh umat beliau. Sehingga kita dalam salat, kita berdiri, ada gerakan berdirinya, ada gerakan rukunya, ada gerakan i'tidalnya, ada gerakan sujudnya, ada duduk antara dua sujud, ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. La haula wa la quwata illa billah. Kita studi tauhid ini, studi belajar ilmu tauhid. Cuma kebetulan dalam uraian hari ini ada yang perlu kita antar ke bahagian persoalan ilmu ketauhidan dalam Islam. Allah itu dekat, Allah itu
maha segala-galanya. Allah itu dekat. Apanya yang dekat? Nikmatnya, terus maghfirahnya. Semuanya, Ustaz. Pertolongannya, perlindungannya, rahmat dan kasih sayangnya. Intinya bukan zatnya kan, bukan sosoknya kan, karena tidak mengambil tempat. Begitu juga kebersamaan kita dengan Allah atau kebersamaannya Allah Ta'ala dengan kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ma'ananya di situ, ma'iyatullah itu bukan lalu sosok begitu, tapi pertolongannya, perhatiannya. Nah, cuma kenapa harus disebut kebersamaan? Karena saking dekat dan cepatnya pertolongan ilahi bagi yang dikehendaki oleh Allah, itu lebih cepat daripada keluarnya nafas dari hidung kita. Kalau Allah sudah mau menolong hambanya, kalau perhatian Allah sudah tercurah kepada hambanya, kalau bantuan Allah sudah diberikan kepada hambanya. Nggak main-main itu. Maka berpikir tentang kekuasaan Allah, tinggal terima dengan keimanan. Maka yang paling tepat adalah rendahkan diri, rendahkan hati. Serahkan diri kepada Allah. Alaika tawakkalna. Alaihi wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang berserah diri, bertawakal itu menyerahkan diri mereka. Afwan Pak Ustadz, mau tanya dikit. Kenapa sirah Nabi adanya di Timur Tengah ya, di kawasan Arab Saudi ya? Nggak ke Eropa atau ke Asia gitu. Kalau kawasan Timur Tengah, oke. Tapi kalau Arab, Muhammad Rasulullah. Di luar itu, nabinya Bani Israel. Sampai Isa alaihissalam kan nabinya Bani Israel. Dari kalangan mereka juga. Hanya Muhammad yang dari kalangan Arab. Karena Ibrahim punya dua anak, Ishak, Ismail. Ismail menetap di wilayah Saudi Arabia, berada di Makkah Al-Mukarramah, dibesarkan oleh Siti Hajar di situ, sampai dewasa, lalu menikah dengan salah seorang wanita suku Jurhum, yang akhirnya suku Jurhum itu beranak pinak di sekitar wilayah Al-Masjidil Haram, membentuk komunitas. Nah, disitulah Ismail berketurunan, sehingga sampai garis keturunan itu ke bawah hingga Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muhammad disebut juga sebagai Ar-Rasulul Mustafa, Rasul yang dipilih, yang memilihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Disiapkan oleh Allah untuk menjadi Rasul terakhir, Rasul akhir zaman dari kalangan Arab. Karena Rasulullah dari kalangan Arab, maka kitab terakhir yang Allah turunkan juga diturunkan di negeri Arab, berbahasa Arab, karena disambut oleh Rasul termulia yang berasal dari suku termulia Quraisy dari kalangan Arab. Jadi kalau hari ini ada gembar-gembor anti Arab, saya kira harus berpikir lagi tuh. Bagaimana anti Arab? Berarti anti Al-Quran lama-lama. Bagaimana anti Arab? Nanti anti Rasulullah. Tidak mengakui, tidak mengimani risalah beliau. Dan tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab suci. Karena ia berbahasa Arab. Itu kan racun, hati-hati itu. Cuma yang perlu kita garis bawahi juga, Islam itu bukan Arab. Nah, itu betul kalau itu. Betul. Islam adalah Islam. Arab ya Arab. Berbeda. Maka ketika Islam ini turun, dibawa oleh Muhammad, orang-orang Arab di sekitar Muhammad SAW merespon negatif kan? Membenci Islam, membenci Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran. Seandainya Islam memang identik dengan Arab, ya otomatis mereka Muslim dong. Nah ini fakta sejarah nggak begitu. Jadi hati-hati, jangan terjebak dengan propaganda-propaganda yang nggak jelas dan tidak memiliki landasan yang kuat seperti itu. Kita lanjut dulu. Alladzina yadhkurunallah, yadhkurunallah. Ya, apa itu yadhkurun? Orang mengingat Allah, mereka mengingat. Mengingat kalau dengan hati dan akal pikiran. Menyebut kalau itu dengan lidah. Berbuat kebaikan jika itu dengan anggota badan. Jadi orang yang melakukan kebaikan, apapun wujud kebaikan itu, dia sedang berzikir kepada Allah. Sadar atau tidak sadar. Dia berzikir dengan perbuatannya. Jadi zikir itu bisa zikrun bil lisan, bisa zikrun bil jawarihi wal arkan, atau dengan anggota badan. Itulah perbuatan nyata, perbuatan baik. Bisa juga dengan zikrun bil qalbi, zikir dengan hati. Semua itu artinya sama, yaitu zikir. Sehingga zikir bisa diartikan ingat, menyebut. Tapi jangan lupa orang yang berbuat
kebaikan dengan anggota badannya, dengan tangannya, dengan matanya, dan sebagainya. Semua itu zikir. Selama itu adalah perbuatan yang baik. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini lagi ciri orang yang tergolong ulul albab, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Yatafakkaruna, berpikir atau memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sebatas berpikir untuk sampai kepada kekuasaan, kemahabesaran, dan kemahakuasaan ilahi. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa nakhlu wa nakhilu wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwani. Gimana? Wa fil ardi qita'um mutajawirat wa jannatum min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan, yang disirami oleh Allah. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Disirami oleh Allah dengan air yang sama, yusqa bima'i wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Kami sirami dengan air yang sama, yaitu air hujan dari langit, tapi kami bedakan, kami lebihkan cita rasa antara satu dan yang lainnya. Bahkan dalam rumpunnya dibeda-bedakan. Itulah rahasia air yang sama. Itu air yang sama loh itu. Maka air itu dicipta oleh Allah netral. Kita Indonesia membahasakannya air putih. Orang Barat nggak menyebutnya white water, tapi fresh. Orang Arab tidak mengatakannya al-ma'ul abiyad, tapi mengatakan ma'un azun. Ma'un azam, air yang segar. Cuma kita doang yang menyebutnya air putih. Maha besar, maha kuasa Allah Rabbul Izzah menciptakan air, ciptaannya itu air yang netral, yang terbebas dari cita rasa. Subhanallah. Cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Syukran lakum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.